Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan nama aku Novi Triati dengan NIM 22042276. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan terkait materi yang aku pahami dalam materi pertemuan 6. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan materi pertemuan 6 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mungkin langsung saja kita simak baik-baik. Baik, mungkin kita masuk kepada pemahaman materi pada poin pertama, yakni tentang Database Management System atau disingkat dengan DBMS, Manajemen Bank Data. Nah, DBMS tersendiri adalah sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, memperbesar data untuk mendukung analisis dan workflows yang terbasis data. Database Management System memiliki sistem penyimpanan terdepan dan interface untuk pengguna. Nah, dalam DBMS tersendiri memiliki beberapa komponen yang berperan dalam menyediakan ketepatan dan menganalisis. Di antaranya yakni yang pertama adanya data struktur. Database Management System menyediakan alat untuk mengatur struktur data seperti hierarchical, relational, object oriented, dan lain-lain. Nah, kita masuk kepada yang kedua yaitu data integrity. Database Management System memiliki mekanisme untuk memastikan keintegritas data seperti constraints pada nilai data dan kontrol akses yang mengatur akses data. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, concurrency control. Database Management System memiliki mekanisme untuk mengatur akses konsekutif ke database agar beberapa pengguna dapat mengakses data tanpa konflik. Nah, kita masuk yang terakhir nih. Yang keempat yaitu backup dan recovery. Nah, database management system memiliki mekanisme untuk membuat backup dan memulihkan data dalam kasus kehilangan sistem. Dalam hal ini, ketetapan dalam menganalisis penggunaan database manajemen data adalah penting untuk memastikan data yang tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan. Database manajemen sistem memiliki alat dan prosedur untuk mengelola data seperti data modeling, data storage, dan retrieval, dan mekanisme untuk memastikan ketepatan data. Nah, klasifikasi database management system dapat dikelompokkan berdasarkan data model, distribusi, database, atau jumlah pengguna. Nah, tipe-tipe database management system yang populer adalah relational, distributed, hierarchical, object oriented, dan network. Dalam penggunaan database management system digunakan dalam industri dan aplikasi seperti keuangan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain. Penggunaan database management system adalah penting untuk memastikan data yang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam keterampilan dan pemahaman, penggunaan database management system itu dapat dilihat dari pentingnya untuk mengolah dan mengelola data efektif dan efisien. Pemahaman tentang DBMS ini yaitu data modeling, data storage, dan retrieval, serta mekanisme untuk memastikan ketepatan data adalah kunci untuk menggunakan
database manajemen sistem dengan baik. Baik, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu poin kedua dalam materi pertemuan 6 ini, yaitu tentang administrator database inteligensi. Administrator database inteligensi buatan adalah individu yang berperan dan mengelola, mengendalikan, dan mengelola sistem database inteligensi buatan. Ini termasuk mengelola data, mengatur akses, dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Nah, dalam administrator database inteligensi buatan memiliki beberapa komponen utama yang berperan dalam menyediakan ketepatan dalam menganalisisnya. Nah, yang pertama itu adanya data struktur. Data struktur ini maksudnya administrator memiliki pemahaman tentang struktur data seperti relational, object oriented, dan lain-lain. Yang kedua itu data integrity. Administrator memiliki pemahaman tentang mekanisme untuk memastikan keintegritasan data, seperti constraint pada nilai data dan kontrol akses yang mengatur akses data. Yang ketiga, concurrency control. Nah, hal ini dimaksudkan untuk administrator memiliki pemahaman tentang mekanisme untuk mengatur akses konsekutif ke database agar beberapa pengguna dapat mengakses data tanpa konflik. Yang keempat, backup dan recovery. Administrator memiliki pemahaman tentang mekanisme untuk membuat backup dan memulihkan data dalam kasus kehilangan sistem. Yang kelima, yaitu data analisis. Seperti administrator memiliki pemahaman tentang metode dan teknik analisis data seperti machine learning, deep learning, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang keenam itu adanya security. Administrator memiliki pemahaman tentang keamanan data seperti pengendalian akses, pengendalian identitas, dan pengendalian kunci. Nah, ketetapan dan menganalisis administrator database inteligensi buatan adalah sama-sama kita ketahui tentu penting untuk memastikan data yang tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan. Memiliki administrator dengan alat dan prosedur untuk mengelola data seperti modeling, data struktur, retrieval, serta mekanisme untuk memastikan ketepatan data. Penggunaan administrator database inteligensi buatan digunakan dalam industri, aplikasi seperti aplikasi keuangan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain, seperti pada poin pertama juga ya. Nah, dalam pemahaman ini tentu keterampilan penggunaan administrator database inteligensi buatan tentu penting untuk mengelola database efektif dan efisien. Nah, pemahaman tentang data modeling dan struktur database dan retrieval serta mekanisme untuk memastikan ketepatan data adalah kunci untuk menggunakan administrator database inteligensi buatan dengan baik. Mungkin itulah pemahaman yang saya dapatkan. Sekian dari aku, terima kasih. Thank you for watching.